Mungkin bisa tipis-tipis nanti Mang Amsi mungkin bisa ngasih view-nya aja lah gitu ya, pendapatnya bagaimana. Soalnya kalau misalnya kita lihat kan Mang ya, jadi dari kondisi market kita ini dari awal tahun bahkan dari mulai Desember itu memang kurang menarik lah ya, bisa dibilang begitu, atau dibilang juga sepi gitu ya Mang Amsi ya. Dan juga terkoreksi begitu kan, tergantung kita melihat time frame-nya juga, tapi ya bisa dibilang pesimis lah kondisi marketnya. Nah mungkin melihat kondisi market sekarang, apa tanggapannya Mang Amsi? Oke, mungkin saya lebih melihat kepada pasar ya. Pelaku pasar masih harap-harap cemas atau mungkin masih wait and see ya, masih melihat-lihat dulu nih gimana prospeknya di tahun ini gitu. Paling kan sekarang itu ada agenda besar yang sifatnya domestik, misalnya ada pemilu. Pemilu itu kan di awal pemilihan umum ya, baik pilkada, pilpres atau pileg itu di awal tahun 2024. Itu kan akan jadi sentimen juga ya untuk yang sifatnya jangka pendek kurang dari setahun kan seperti itu. Kemudian juga belum lagi ada isu-isu yang seperti resesi lah di luar, di negara luar gitu, ada perlambatan ekonomi, ada revisi GDP, kemudian juga ada ancaman perang dunia. Nah, itulah sering kan misalnya tahun kemarin sudah terbukti ada krisis geopolitik Rusia Ukraina gitu kan. Sekarang yang saya baca mungkin ada ancaman lagi lebih luas lagi kan seperti itu. Tapi kan di balik semua sentimen itu selalu ada yang diuntungkan gitu kan. Contoh ya, sejelek-jeleknya, separah-parahnya pandemi tahun 2020, toh masih ada saham-saham farmasi yang ikut untung di situ. Saham-saham jarum suntik yang ikut naik gitu kan. Saham-saham obat-obatan yang ikut lompat-lompatan gitu. Jadi istilahnya di setiap masa, di setiap waktu, di setiap zaman, di setiap periode itu selalu ada opportunity gitu. Selalu ada hikmah atau selalu ada potensi di balik, selalu ada hikmah di balik musibah kan seperti itu. Jadi ketika pandemi, maskapai penerbangan, tourism, restoran itu sepi gitu. Karena PPKM gitu kan, ada pembatasan pergerakan. Tapi ketika mulai dibuka lagi, mereka mulai menggeliat lagi dan seterusnya gitu. Jadi sebenarnya sih berbagai sentimen itu tergantung kita bagaimana mereposisi portofolio kita. Misalnya sekarang sedang terkenanya tentang dampaknya itu ke sektor mana. Kita kalau yang negatif kita hindari, kalau yang positif kita mulai cicil tabung di situ. Jadi meskipun ke tahun kemarin misalnya, ketika ada krisis Rusia Ukraina, yang diuntungkan tuh saham-saham energi, batu bara terutama ya. Tapi yang dirugikan adalah saham-saham gandum gitu, yang berbahan baku gandum. Maka ke ICBP itu kena misalnya. Tapi ITMG justru naik kan seperti itu. Jadi sebenarnya di sebalik semua apapun yang terjadi di dunia ini selalu ada hal yang bisa kita dapatkan sebagai kesempatan untuk meningkatkan portofolio. Tahun 2008 misalnya, 2008 itu krisis subprime mortgage di Amerika, krisis kredit macet untuk perumahan gitu. Di Amerika memang propertinya hancur, tapi di Indonesia itu sebenarnya nggak hancur. Tapi sahamnya itu kena imbas sentimen gitu. Misalnya ya, saya pernah menemukan saham Asri Alam Sutra itu di gocap di 50. Saham Bumi Serpong Damai itu pernah nyentuh di angka 100-an misalnya. Kan tapi padahal kinerjanya nggak masalah di kita, bahkan kenaikan penjualannya tumbuh gitu. Nah di saat-saat itulah kita pandai memilih gitu. Ketika ini hanya sentimen bukan ke fundamental ya kita beli saja, kita cicil saja. Karena hanya sentimen di luar, di kita nggak kena. Nah itulah pentingnya seorang investor mempelajari juga lebih dalam tentang efek dari sentimen tersebut. Mungkin itu kan. Wah, aku suka banget nih ya jawabannya Mamsi ya. Jadi memang penting buat kita itu untuk melakukan analisa yang dalam begitu ya, tidak langsung melihat sesuatu itu hanya dengan istilahnya apa ya, analisa yang begitu cepat tanpa pertimbangan yang baik lah ya begitu. Dan sebenarnya yang paling aku ingat tadi Mamsi mention adalah bahwa di setiap keadaan itu kita harus bisa melihat hikmahnya begitu ya. Tadi kayak mention tentang kejadian pandemi begitu ya. Mungkin ada beberapa industri yang dirugikan, tapi ada beberapa industri juga yang diuntungkan begitu ya. Jadi melihat kondisi market sekarang ini begitu kan pesimis dan sebagainya, mungkin di beberapa sektor atau di beberapa industri juga kelihatannya kurang, tapi sebenarnya ada juga potensi-potensi yang upside-nya itu tinggi begitu ya di kuartal-kuartal selanjutnya, atau bahkan
sampai akhir tahun ini juga begitu kan. Nah, inilah mungkin yang akan menjadi nanti pertanyaan kita nih selanjutnya begitu kan, mengenai prospeknya bagaimana nih tentang saham syariah nih Mang Amsi di tahun 2023 ini. Mungkin bisa di-spill atau diceritain nih sama teman-teman Cuan Troopers yang udah tertarik banget ingin mendengarkan tentang potensi dari saham syariah di tahun ini. Oke, Kak. Terima kasih. Jadi kalau kita bicara potensi ya, saya punya apa ya? Punya slogan, punya peribahasa nih. Misalnya di balik opor ayam ada opportunity gitu. Jadi di balik opor ayam itu ada opportunity gitu. Jadi sekarang mendekati Lebaran kan biasanya banyak opor ayam ya. Nah di situ mungkin teman-teman bisa mencari opportunity-nya apa gitu. Opportunity di saat Lebaran itu seperti apa? Misalnya ketika kita bicara opor ayam dan banyak ayam, tadi saya beli ayam buat persiapan Lebaran itu harganya sudah naik di atas harga normal. Berarti ada saham-saham ayam yang diuntungkan di situ. Ada Cepin, ada Java, ada Main dan seterusnya gitu ya. Kemudian kalau cari yang syariah aja yang mana. Kemudian misalnya di Lebaran ini orang banyak beli baju baru gitu. Kemudian banyak beli gadget baru. Misalnya itu ada yang terkena juga dampak positifnya apa. Kemudian sekarang orang sudah mulai nggak belanja ke mall karena suka sesak padat gitu ya. Mereka lebih memilih online. Ketika online siapa yang diuntungkan? Berarti perusahaan-perusahaan logistik dan transportasi. Jadi sebenarnya dari situ kita bisa melihat kesempatan dan peluang. Kemudian juga misalnya orang banyak mudik, berarti lewat jalan tol gitu ya. Kemudian lewat jalan tol itu yang diuntungkan mana jalan apa saham-saham yang berkaitan dengan itu. Mereka juga menyetok tolak angin karena takut masuk angin misalnya kan. Kita buat cerita stock around us. Saham-saham itu ada di sekitar kita dan berkaitan dengan event Lebaran dan mudik ini apa? Kan seperti itu. Tapi sebenarnya ada 4 sektor ya yang diuntungkan dengan adanya Lebaran gitu kan. Misalnya pertama ada sektor transportasi dan logistik, kemudian ada sektor juga apa tadi consumer goods ya. Kemudian juga ada sektor infrastruktur dan terakhir sektor telekomunikasi kan seperti itu. Jadi yang secara garis besarnya seperti itu. Jadi ada sektor consumer goods, sektor transportasi, sektor infrastruktur dan sektor telekomunikasi. Itu yang berkaitan erat. Kemudian tadi saya iseng ya melihat data-data dari saham-saham retail. Ternyata dari 2 atau 3 tahun terakhir saham-saham retail itu mengalami lonjakan laba bersih atau pendapatan itu di kuartal kedua. Kenapa di kuartal kedua? Karena di kuartal kedua ini ada Lebaran dan liburan. Ada Lebaran Idul Fitri dan liburan sekolah. Belum lagi sekarang jaraknya misalnya Lebaran April nih. Lebaran itu bulan April, sekarang akhir April. Kemudian liburan itu Juni. Jadi di kuartal kedua semuanya. Kemudian juga Idul Adha juga, 2 bulan setelah Idul Fitri kan. Jadi di situ komplit semua tuh, Lebaran, liburan dan kurban. Nah, itu kan semuanya menjadi opportunity di balik opor ayam tadi gitu ya. Jadi intinya setelah opor ayam nanti ada sate kambing kan seperti itu. Nah, di situ bisa dilihat sektor apa yang diuntungkan. Nah, tadi saya lihat sektor-sektoritas seperti misalnya LPPF, Kraus, kemudian apalagi MAPI gitu. Keuntungan terbesar itu dibuat di kuartal kedua. Karena di situ ada Lebaran dan liburan. Nah, jadi saya pernah baca juga laporan tahunannya dari Matahari Depstore waktu dulu masih rame orang pada belanja ke mall ya. Sekarang udah berkurang. Mereka mendeklar di perusahaan di laporannya itu kami sering mendapatkan lebih dari 1/3 pendapatan itu ketika menjelang Lebaran. Artinya ketika ada Lebaran itu momentum untuk saham-saham retail menaikkan penjualannya. Dan itu akan berimbas kepada laba bersih. Jadi sebenarnya kalau bicara prospek ya tadi kita fokus ke saham-saham yang berbasiskan consumer goods gitu ya, berbasis yang tadi ya telekomunikasi, infrastruktur dan juga transportasi logistik. Karena itu yang akan rame di bulan-bulan ke depan. Oh ya, tadi juga saya sudah melihat ada sekitar 20-an emiten yang sudah merilis laporan kuartal 1 ya. Merilis laporan kuartal 1 2023 itu sudah ada sekitar, karena kebetulan saya itu suka meng-entry 850-an semua itu. Saya entry sendiri, jadi biar nggak bergantung dari yang lain ya. Sekarang itu ada sekitar 27-an ya. Ya, 27 yang sudah merilis laporan keuangannya. Dan saya melihat ada beberapa yang mengalami kenaikan signifikan. Salah satunya adalah United Tractors. Jadi United Tractors itu sudah muncul. Jadi
unit director kan sekarang itu mau bagi dividen yang besar ya. Nah, di kuartal satunya sudah merilis juga. Sekarang labanya itu naik sekitar 23% dan pendapatannya naik 25%. Itu UNTR. Jadi masih naik dari tahun yang lalu. Dan sekarang dividennya pun besar. Nah, uniknya saya juga tadi lihat data kasnya tentang dividen ya. Jadi dari 45 emiten yang bagi dividen, 39 diantaranya bagi dividennya di bulan Ramadan. Jadi seolah-olah emitennya bagi-bagi THR kan gitu ya. 39 dari 45 perusahaan bagi dividennya di bulan Ramadan, kumretnya di bulan Ramadan. Gitu. Dan masih ada yang ke depan, ada beberapa perusahaan lagi sekitar 18-an perusahaan yang mau bagi dividen. Artinya di bulan Ramadan ini banyak kesempatan untuk jadi investor yang mendapatkan dari dividen, ada yang juga dari capital gain. Yang terpenting bagaimana kita memposisikan atau mengambil posisi sebagai investor atau sebagai pedagang saham syariah. Gitu. Jadi benar-benar bulan kemenangan ya Mang Amsi ya? Bulan kecuanan gitu. Cuan troopers kan jadinya. Wah ini luar biasa banget ya jawabannya. Bener ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kita lihat memang di kuartal 2 ini begitu ya, di bulan Lebaran ini, pasca Lebaran ini memang konsumsi negara kita itu besar begitu ya. Apalagi kalau misalnya kita lihat juga secara data kan memang lebih dari separuh perekonomian Republik Indonesia itu ditompang konsumsi rumah tangga begitu kan. Nah, jadi tadi yang seperti udah dimention sama Amsi, ya nggak bisa aku lupain itu ya, di balik opor ayam ada opportunity gitu kan. Jadi bagaimana kita melihat semua bisa dibilang kejadian hal-hal yang terjadi di dalam negara kita ini akan ada selalu kesempatan yang bisa kita lihat begitu ya, opportunity-nya. Tadi juga Mang sudah mention nih beberapa saham-saham yang laporan keuangannya bagus begitu ya, naik terus dan berkembang begitu kan. Dan juga udah mention beberapa saham-saham sebenarnya yang bisa dipantau nih sama teman-teman cuan troopers begitu ya. Oke, sebelum kita lanjut obrolannya, aku mau ingetin sekali lagi buat teman-teman, kalau misalnya kalian ada pertanyaan tentang saham apapun, boleh ya di-mention di komen atau nggak di Q&A box-nya langsung begitu ya. Atau misalnya mau ada pertanyaan tentang seputar investasi berbasis syariah, kita boleh ya Mang Amsi ya nanya-nanya sama Mang Amsi. Siap, ayo. Oke. Mungkin kita lanjut lagi ya. Jadi kalau misalnya saham-saham lain nih kira-kira ada nggak yang mungkin lebih spesifik lagi yang teman-teman cuan troopers bisa pantau, perhatikan gitu. Jadi setelah pasca Lebaran nih kayaknya ada potensi bahwa saham ini akan memberikan cuan lah nih buat teman-teman cuan troopers. Mungkin bisa di-share nih sama teman-teman yang lagi nonton. Oke. Kalau teman-teman yang suka finance ya, suka sektor keuangan gitu. Di saham syariah itu kan masih terbatas ya, karena baru 5 yang ada di sektor keuangan itu baru 5 ya. Dan yang 5 itu pun yang liquid cuma 3 mungkin ya. BRIS, BTPS, dan PNBS gitu.